Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Introduction to Management atau pengantar manajemen, saya Alvin Arifin akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen. Nah, sebelum kita memasuki konsep dasar manajemen, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan organisasi. Nah, organisasi di sini adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Jadi organisasi adalah sekumpulan individu yang membentuk kelompok, Nah, kemudian mereka bekerja sama guna mencapai tujuan dari organisasi. Jadi poin intinya adalah dalam organisasi itu adalah sekumpulan individu yang membentuk kelompok, mereka bekerja sama guna mencapai tujuan dari organisasi. Itu poin penting dari organisasi. Kemudian jenis-jenis organisasi di sini ada dua. Yang pertama adalah organisasi profit, yang kedua adalah organisasi non-profit. Organisasi profit adalah organisasi yang orientasinya adalah laba atau keuntungan. Jadi organisasi profit, organisasi yang didirikan orientasinya adalah profit atau laba ya di sini. Contohnya apa? Seperti perusahaan, koperasi, perusahaan multinasional, perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan retail misalnya. Itu adalah organisasi yang didirikan yang orientasinya adalah laba atau keuntungan keuntungan. Atau bahasa kasarnya orientasinya uang, Tuh. Kemudian ada organisasi non-profit atau nirlaba adalah organisasi yang orientasinya adalah bukan keuntungan bisa orientasi sosial, bisa orientasinya adalah pengabdian di sini. Jadi orientasinya bukan laba. Contohnya apa? Seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota itu, di dalamnya adalah organisasi yang orientasinya itu non-profit jadi tidak ada sangkut pautnya dengan laba. Kemudian ada lembaga pendidikan negeri dan yayasan sosial. Nah, apabila tadi pemerintah pusat sampai pemerintah kota itu adalah orientasinya non laba atau bisa dikatakan orientasi pengabdian kepada masyarakat. Tuh, kalau seperti lembaga pendidikan negeri kemudian yayasan sosial itu orientasi sosial. Kalau lembaga pendidikan negeri itu tujuannya adalah yang pasti adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yayasan sosial tujuannya pasti tujuan sosial untuk membantu sesama misalnya. Itu. Kemudian ada kita memasuki pengertian dari manajemen. Manajemen itu ada dua pengertian sebenarnya. Yang pertama manajemen dalam artian sebagai ilmu, yang kedua adalah sebagai seni. Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen itu dapat dipelajari. Kemudian dikatakan sebagai seni karena merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, atau seni dalam mengatur orang bisa karena di dalam manajemen ada konsep kepemimpinan yang di situ adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Itu seninya dalam manajemen. Saya ulangi lagi, dikatakan ilmu karena bisa dipelajari. Kemudian karena di dalamnya ada teori-teori ilmiah teori-teori ilmiah dari para ahli tentunya tentang konsep manajemen di situ.
Kemudian ada seni, disebut seni karena di situ ada seni ya, cara atau bagaimana mengatur orang lain ya, atau bagaimana mempengaruhi orang lain, atau bagaimana mempengaruhi atau menyelesaikan sesuatu ya melalui orang lain, tentunya dengan memberikan pengaruh ya, memberikan pengaruh. Nah, itulah seninya dalam manajemen. Nah, kemudian ada faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia di sini maupun faktor-faktor lainnya ya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Itu merupakan fungsi dari manajemen di sini. Kemudian adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi setiap individu biasanya diberi kebebasan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya ya. Bebas, bagaimana caranya bebas ya. Yang penting dalam manajemen mengerjakan sesuatu itu harus efektif dan harus efisien. Efektif, yang dimaksud dengan efektif mengerjakan pekerjaan yang benar atau yang tepat ya. Mengerjakan pekerjaan yang benar atau yang tepat. Sedangkan dimaksud dengan efisien ketika mengerjakan pekerjaan dengan benar atau dengan tepat ya. Jadi efektif itu mengerjakan pekerjaan yang benar atau yang tepat, sedangkan efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat. Nah, atau bisa dengan kata lain ya, efektif di sini adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan tidak buang-buang waktu ya. Efektif. Jadi melakukan pekerjaan tidak buang-buang waktu dia. Sedangkan dikatakan efisien di sini mengerjakan sesuatu dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kalau perlu tidak ada biaya di sini. Jadi efektif tidak buang-buang waktu, sedangkan efisien itu adalah tidak buang-buang biaya ya. Atau tidak buang-buang uang di sini ya. Jadi secara gamblangnya seperti itu ya. Nah, bagaimana melakukan pekerjaan tadinya harus efektif dan efisien. Terserah sesuai dengan kemampuannya ya, atau sesuai dengan kreativitasnya, makanya disebut seni tadi. Sesuai dengan kreativitasnya bagaimana mengerjakan sesuatu yang efektif dan efisien di sini. Oke, sumber daya di dalam organisasi itu seperti yang sebelumnya disinggung adalah ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan dan sumber daya alam, kemudian ada lain sebagainya ya. Itu nanti akan kita jelaskan. Di sini kembali lagi ke fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen itu ada pada umumnya ya, ada perencanaan atau planning, di sini ada pengorganisasian atau organizing, kemudian ada pengarahan dan pengimplementasian atau directing atau leading di sini. Di situ ada di dalam directing atau leading, di situ ada konsep kepemimpinan di situ ya, bagaimana mempengaruhi orang lain. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian atau controlling. Nah, itu adalah 4 fungsi manajemen ya. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengimplementasian, dan pengawasan atau pengendalian di sini ya. Itu 4 yang umum ada di manajemen, fungsi manajemen yang secara umum di sini. Yang pertama kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana fungsi perencanaan itu. Jadi fungsi perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang akan datang ya, kecenderungan yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi di sini. Jadi fungsi perencanaan ibaratnya bangunan ini merupakan fondasi ya. Merupakan fondasi di mana di situ tujuan ditetapkan.
Nah, di mana di situ tujuan, strategi, target itu ditetapkan. Jadi fungsi perencanaan itu di situ ada tujuan di situ ya, tentunya, dan uh, orang-orang yang akan mengisi di situ ya, orang-orang yang akan mengisi pos-posnya atau individu-individu yang akan bergerak bersama-sama guna mencapai tujuannya itu, dan strategi bagaimana mencapai tujuannya itu ada di perencanaannya. Kalau di kewirausahaan misalnya, fungsi perencanaan contohnya ketika menetapkan target pasar misalnya, target pasar, strategi pemasaran contohnya ya. Nah, itu adalah contoh ya kalau di bidang pemasaran ya. Kemudian ada target pasar, ada strategi ya, strategi pemasaran di situ. Kemudian faktor-faktor ya, faktor-faktor yang faktor-faktor dalam pemasaran ya. Contohnya ada faktor eksternal bisa, atau faktor internal bisa, faktor lingkungan ya, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Itulah misalnya dalam perencanaan pada kewirausahaan ya. Yang terpenting ada tujuan, kemudian ada target ya. Tujuan, target, dan strategi, itulah intinya. Tujuan, target, dan strategi itu inti dari perencanaan di situ ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatan dalam fungsi perencanaan ya. Ada menetapkan tujuan atau target di situ sudah dijelaskan, kepada merumuskan strategi untuk mencapai tujuan. Jadi strateginya guna mencapai tujuan. Kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan. Kalau dalam kewirausahaan itu ada modal ya. Modal, terus siapa yang akan memasarkan, itu sumber-sumber daya yang diperlukan ya. Kemudian ada toko misalnya, toko baik toko fisik atau non fisik ya, misalnya di marketplace misalnya. Kemudian ada menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Jadi setiap perencanaan organisasi itu di tujuan harus ada indikator capaian tujuan ya. Jadi dikatakan tujuan organisasi berhasil atau gagal harus ada indikatornya ya. Kenapa indikator? Ketika organisasi itu gagal, apa indikatornya? Ketika indikator ketika organisasi misalnya berhasil, apa indikatornya? Ditetapkan itu ya. Dikatakan berhasil ketika indikator-indikatornya itu sudah tercapai. Di awal itu ketika menerapkan indikator dan indikator-indikatornya itu sudah tercapai, maka tujuan organisasi tercapai. Nah, ketika indikatornya ditetapkan, kemudian indikator-indikator tersebut tidak tercapai, berarti tujuan organisasi belum tercapai. Makanya ditetapkan indikator atau indikasi ya, indikasi kalau tujuan organisasi itu berhasil ya, berhasil ataupun gagal. Kemudian ada fungsi pengorganisasian di sini, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh ini. Nah, jadi pengorganisasian itu bagaimana membuat sistem ya. Membuat sistem atau dalam istilahnya itu the right man in the right place itu ya. Jadi bagaimana memastikan orang yang tepat di tempat yang tepat ya. So, misalnya orang yang ahli keuangan bekerjanya di bagian keuangan. Orang yang ahli di bidang pemasaran bekerjanya di bidang pemasaran. Kemudian ahli di bidang misalnya di bidang
operasional misalnya, dia bekerjanya di bagian operasional. Itulah bagaimana istilah direct man and direct place itu, direct man in direct place ya, itu diimplementasikan ke dalam organisasi. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat. Jangan sampai ada tumbang tindih atau saling menyilang ya. Misalnya orang yang ahli di pemasaran bekerjanya di bagian keuangan, dan sebaliknya di bagian orang yang ahli di bidang keuangan bekerja di bidang pemasaran. Itu tidak tepat ya. Jadi orang yang tidak tepat ditempatkan di tempat yang tidak tepat pula, maka itu berpengaruh nanti kepada pencapaian tujuan organisasi itu. Nah, kemudian ada kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Nah, makanya setiap di dalam pekerjaan ada yang namanya job description ya, atau job description ya. Itu adalah bagaimana mendeskripsikan pekerjaan ya, pekerjaan dan tanggung jawabnya ya. Misalnya individu A misalnya pekerjaannya apa saja, individu B pekerjaannya apa saja. Itulah agar tidak keluar dari pakemnya atau jalurnya ya. Yang bagian pemasaran ini job desk-nya, bagian keuangan ini job desk-nya, agar tidak keluar dari pekerjaannya ya, pekerjaannya. Jadi harus sesuai dengan alurnya, harus sesuai dengan alurnya. Jangan sampai melenceng ya, jangan sampai melenceng. Makanya ditetapkan adanya job description ya, atau job deskripsi pekerjaan itu, agar bekerja sesuai dengan jalurnya, bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Makanya ada istilah job description, ada istilah job specification. Job desk itu sebagai deskripsi pekerjaan, ada job specification adalah spesifikasi pekerjaan atau keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Misalnya orang bagian keuangan butuh orang-orang yang ahli keuangan misalnya. Orang bagian pemasaran butuh orang-orang yang ahli pemasaran. Itulah job spesifikasi atau spesifikasi pekerjaan, atau job specifications dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian dalam menetapkan suatu organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Jadi ditetapkan suatu organisasinya biar ada garis kewenangannya di situ. Misalnya bagian pemasaran bertanggung jawab kepada manajer pemasaran. Bagian keuangan bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Bagian operasional misalnya bertanggung jawab kepada manajer operasional. Contohnya seperti itu ya, biar ada garis koordinasi yang jelas. Karena dalam manajemen atau dalam organisasi itu harus ada garis koordinasi yang jelas, agar gampang ya, agar gampang dalam menjalankan organisasi. Kemudian ada kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Itu kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Makanya ada yang namanya perekrutan ya. Di dalamnya itu pasti ada proses seleksi, penyeleksian. Nah, ketika kita membutuhkan ya, pekerja misalnya, maka diadakan kegiatan perekrutan. Dan kegiatan perekrutan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, atau job spesifikasi yang dibutuhkan. Contohnya, apabila kurang misalnya kurang di bagian pemasaran, yang dicari adalah orang yang ahli pemasaran. Misalnya yang kurang misalnya bagian keuangan, ya yang dicari adalah orang yang jago di bidang keuangan. Itulah bagaimana proses rekrutmen yang tepat ya. Kemudian ada pelatihan. Ketika pelatihan dibutuhkan itu sebagai
maintenance ya, atau pemeliharaan sumber daya manusia itu ya. Biar tetap menjaga kondisi atau kinerja dari individu ya, individu tersebut. Jadi diberi pelatihan untuk upgrading ya. Upgrading dalam artian menambah kemampuannya ya. Juga di situ ada proses pemberdayaan di situ ya. Bagaimana menambah kemampuan, kemudian ketika bisa juga ketika ada pekerja yang memiliki kinerja yang menurun misalnya, memiliki kinerja yang menurun atau kinerjanya buruk misalnya, bisa melalui proses pelatihan agar kinerjanya kembali membaik. Atau dampak dari digitalisasi misalnya ya, ketika sekarang misalnya zaman sudah canggih, misalnya mesin-mesin ya baru itu, mesin-mesin yang belum kita jumpai misalnya, atau belum pernah kita lihat misalnya, kemudian kita ingin menggunakannya, maka kita perlu pelatihan ya. Karena di era digitalisasi dan globalisasi sekarang, maka diperlukan pelatihan agar mengupgrade kemampuan kita ya, agar menambah kemampuan kita untuk sesuatu yang baru. Misalnya teknologi baru itu juga dibutuhkan adanya pelatihan ya. Teknologi baru itu tidak mungkin adanya teknologi baru tanpa adanya pelatihan. Karena pelatihan itu penting dalam mengupgrade tadi. Sekali lagi saya perjelas ya, pelatihan dibutuhkan untuk mengupgrade atau meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia. Bisa juga pengembangan, ada pengembangan sumber daya manusia atau pemberdayaan sumber daya manusia, di mana ada wewenang ya, diberikan wewenang lebih misalnya, atau diberikan tanggung jawab lebih. Nah itu adalah pengembangan atau juga pemberdayaan di situ. Kemudian kegiatan menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Nah di sini sudah jelas bagaimana sumber daya manusia yang ada ditempatkan di posisi yang tepat. Ahli keuangan ya ditempatkan di bagian keuangan, ahli pemasaran ditempatkan di bagian pemasaran, seperti itu. Itulah proses pengorganisasian ya, bagaimana memetakan individu-individu, kemudian memberikan garis koordinasi berupa struktur di sini. Nah, kemudian menempatkan atau merekrut individu-individu baru, kemudian menempatkan di tempat yang tepat. Itulah kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Kemudian ada fungsi pengarahan dan implementasi. Di sini ada proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi bagaimana ya mengimplementasikan proses kepemimpinan, misalnya pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja itu dalam kegiatan fungsi pengarahan atau implementasi di dalam fungsi manajemen, atau istilahnya disebut directing atau leading tadi, atau actuating. Di situ ada proses kepemimpinan di situ. Bagaimana memotivasi atau menggerakkan individu-individu dalam bekerja ya, agar mengeluarkan seluruh kemampuannya, tidak setengah-setengah. Jadi seluruh kemampuannya dalam mencapai tujuan organisasi. Itulah motivasi di sini. Kemudian kepemimpinan di sini yaitu yang memotivasi itu adalah seorang pemimpin. Alatnya apa? Alatnya disebut dengan kepemimpinan. Bagaimana dia mempengaruhi orang lain ya, mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sesuai apa yang dia instruksikan. Itulah kepemimpinan di sini. Kemudian ada pembimbingan lah, itu tugas
pemimpinnya membimbing, atau tugas atasan ya, membimbing agar bawahannya itu dapat bekerja sesuai apa yang dia inginkan. Jadi bekerja agar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian ada kegiatan selanjutnya, yaitu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Jadi diingatkan lagi ya, diberikan tugas itu salah satu fungsi pemberdayaan ya, memberikan tugas atau penugasan ya, memberikan wewenang lebih misalnya, yang biasanya cuma contohnya yang biasanya cuma mengatur 10 karyawan misalnya, dinaikkan menjadi 15 karyawan misalnya. Yang memegang satu toko misalnya diberi wewenang memegang 2 toko, contohnya seperti itu ya, penugasan. Kemudian ada penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Jadi diingatkan lagi, di-refresh lagi, pekerjaan apa sih yang harus dia kerjakan, diingatkan lagi ya. Dan pekerjaan apa yang tidak boleh dia kerjakan misalnya. Kamu harus mengerjakan ini misalnya, mengerjakan ini, dan kamu hindari mengerjakan ini misalnya. Itulah penjelasan rutin ya, agar merefresh, agar dia tidak keluar dari pakemnya atau tidak keluar dari tujuan ya, tidak keluar dari tujuan atau tidak keluar dari job desk-nya. Jadi diingatkan lagi, direfresh lagi. Kemudian menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi setiap ada kebijakan harus ada penjelasannya di sini ya. Tidak serta-merta seorang pemimpin memberikan kebijakan tanpa ada penjelasan. Setiap ada kebijakan harus ada penjelasannya. Kenapa? Agar tidak ada kesalahan ya, atau salah paham atau salah kaprah di situ. Makanya perlu ada penjelasannya. Misalnya seorang pemimpin memberikan kebijakan A, kemudian dijelaskan kenapa kok kebijakan A harus kok dibuat di kebijakan A, harus ada penjelasannya di situ. Kemudian ada fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling di sini ya. Ini fungsi terakhir, itu controlling. Bagaimana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Jadi pengawasan dan pengendalian itu tugasnya apa? Tugasnya yaitu mengawasi ya, mengawasi atau memastikan bahwa tujuan sudah tercapai, memastikan kemudian semua yang direncanakan sudah dilakukan. Itu adalah fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, ketika tujuan sudah ditetapkan, rencana sudah ditetapkan, diimplementasikan, makanya perlu adanya pengawasan. Apakah apa yang sudah direncanakan tadi, apa yang strategi yang sudah disusun tadi sudah dikerjakan sesuai dengan apa yang tercantum ya, apa yang tercantum dalam job desk-nya masing-masing dari individu. Harus dilihat ya, misalnya ada individu A, apakah sesuai dengan job desk-nya? Apakah individu B sesuai dengan job desk-nya? Kemudian apakah strategi A, B, C itu sudah dilaksanakan? Itu adalah fungsi pengawasan dan pengendalian. Ketika tidak terlaksana misalnya, harus diingatkan kembali bahwa ada strategi yang belum dilaksanakan. Itulah fungsi dari pengawasan dan pengendalian ya. Nah, beberapa kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian di sini adalah mengevaluasi keberhasilan ya. Setiap pekerjaan harus dievaluasi ya, atau output atau luaran atau kinerja dari karyawan harus dievaluasi. Baik kinerja karyawan, kinerja individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan itu harus ada evaluasi ya. Apakah target atau tujuan dari organisasi itu sudah tercapai?
Melihatnya dari apa? Dari indikator yang sudah ditetapkan. Indikator-indikatornya itu apakah sudah tercapai semua? Apabila belum, segera dibenahi. Kemudian ada mengambil langkah klarifikasi atau koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Ketika ada penyimpangan, segera melakukan klarifikasi. Dicek, cross check ya. Di cross check. Ketika ada pekerjaan yang belum selesai, di cross check. Jangan dibiarkan. Kemudian ada melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis ini. Jadi ketika misalnya ada masalah ya, ketika perencanaan sudah ditetapkan, tujuan sudah ditetapkan, kemudian di tengah jalan ada masalah, makanya oleh sebab itu perlu ada solusi di sini. Solusi dari berbagai pihak ya. Bisa dari bisa solusi itu diusulkan oleh bawahan atau karyawan, atau bisa langsung ya pemimpin menetapkan ya solusi yang harus dijalankan. Itu bisa tergantung bisa usulan dari karyawan atau langsung ketetapan langsung dari atasan ya, bisa saja. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu baik pastinya baik untuk mengatasi masalah yang ada di dalam organisasi. Itu tujuannya. Kemudian kegiatan dalam visi manajemen tadi ya, ada planning, organizing, leading atau actuating tadi, atau directing tadi, kemudian controlling, dan itu harus memiliki timbal balik ya. Harus ada timbal balik antar fungsi manajemen tersebut. Kenapa kok adanya feedback atau timbal balik? Agar dapat dievaluasi. Oh, kurangnya ini, oh kelebihannya ini misalnya. Kemudian masalahnya ini, ada timbal balik di antar fungsi tadi. Kemudian ada fungsi dalam manajemen ya, ada fungsi operasional di sini dalam manajemen. Ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasional, ada manajemen keuangan, itu yang umum, ada manajemen informasi ya, atau sistem informasi manajemen, kemudian ada manajemen strategik di situ. Juga ada banyak ya, ada banyak macam fungsi operasional dalam manajemen. Akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama adalah dalam fungsi operasional manajemen, yang pertama manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia, fungsinya yaitu memperoleh sumber daya manusia yang terbaik ya. Dalam proses rekrutmen biasanya itu adalah mencari sumber daya manusia yang terbaik. Itulah fungsi dari manajemen sumber daya manusia tadi, fungsi operasionalnya ya. Dalam sumber daya manusia adalah mencari individu atau sumber daya manusia yang terbaik. Itu di rekrutmen ya, dalam proses rekrutmen. Kemudian yang mengisi organisasi itu adalah sumber daya manusia yang terbaik pastinya. Sekarang dari rekrutmen, di dalam organisasi itu adalah isinya adalah sumber daya manusia yang baik atau yang unggul di sini. Kemudian yang kedua adalah manajemen pemasaran, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan di sini. Jadi inti dari manajemen pemasaran, bagaimana mengidentifikasi permintaan atau minat dari konsumen
Jadi ketika kita bergerak di bidang pemasaran, identifikasi target pasarnya siapa, kebutuhan pasar apa, kebutuhan konsumen apa, diidentifikasi. Itu adalah manajemen pemasaran. Nah, tugas dari bagian pemasaran adalah bagaimana memasarkan barang tersebut. Sebelumnya harus diidentifikasi tadi ya, target pasarnya siapa, itu harus diidentifikasi. Nah, kemudian bagaimana mempengaruhi konsumen di sini, mempengaruhi konsumen agar mau menerima barang yang kita tawarkan di sini. Kemudian intinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen, intinya itu dalam manajemen pemasaran. Kemudian ada manajemen produksi atau manajemen operasional. Di sini adalah bagaimana menerapkan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk. Di sini ada proses produksi. Di dalam manajemen operasional atau manajemen produksi di sini bagaimana menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Jadi seefisien mungkin. Seefisien mungkin artinya apa? Tidak buang-buang biaya. Jadi menekan sekecil mungkin biaya produksi. Atau bisa juga dalam manajemen produksi atau manajemen operasional di sini ya. Secara umum ya manajemen operasional, bagaimana menekan biaya produksi, bagaimana menekan biaya distribusi. Itu intinya dalam manajemen operasional atau manajemen produksi di sini. Kemudian ada manajemen keuangan, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Jadi tugas dari manajemen keuangan adalah mencatat di sini atau memastikan bahwa kegiatan bisnis itu ada profitnya gitu. Dan juga memastikan biaya yang keluar dapat ditekan ya. Biaya yang keluar itu sedemikian mungkin itu ditekan. Ya, baik biaya produksi, baik biaya distribusi, memastikan ya. Kemudian mencatat profit atau laba yang dihasilkan. Modalnya berapa, biayanya berapa, labanya berapa. Itulah tugas atau fungsi dari manajemen keuangan ya, mencatat misalnya gaji karyawan berapa. Gaji karyawan merupakan biaya ya. Gaji karyawan berapa. Kemudian kas berapa, modal berapa, keuntungan berapa, atau kerugiannya berapa misalnya. Kalau misalnya rugi. Jadi itulah fungsi dari manajemen keuangan. Kemudian ada manajemen informasi di sini. Merupakan kegiatan berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka waktu panjang. Jadi manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi terkait dengan kegiatan perusahaan. Jadi tugasnya manajemen informasi. Jadi di dalam manajemen itu ada namanya sistem informasi manajemen, di mana di situ terdapat informasi yang berkaitan dengan kegiatan dalam kegiatan organisasi ya, kegiatan organisasional di situ. Di situ terdapat informasi di situ, misalnya faktor misalnya atau lingkungan eksternalnya, tentang lingkungan internalnya, misalnya kebutuhan masyarakat berapa misalnya. Kemudian bagaimana target pasar ya. Kemudian contohnya lagi berkaitan dengan informasi ya, misalnya tadi kebutuhan masyarakat akan apa ya, misalnya apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian target pasar, saingan itu penting ya, mengetahui saingan itu penting juga.
Makanya penyedia informasi itu yaitu bagaimana tadi mengidentifikasi masing-masing informasi yang berkaitan dengan organisasi. Bisa dari lingkungan eksternal misalnya yang berupa saingan tadi itu dari faktor lingkungan eksternal, atau dari lingkungan internalnya sendiri, misalnya kebutuhannya apa, misalnya karyawan yang dibutuhkan berapa, laba yang harus dicapai berapa, itu di informasi ya, di sistem informasi manajemen itu. Nah, jadi untuk memastikan manajemen informasi itu bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan dalam organisasi yang dijalankan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya masyarakat A butuhnya ini, kita harus dapat beradaptasi. Masyarakat B sudah tidak menginginkan ini, tapi perlu upgrading misalnya, atau peningkatan ya, atau inovasi lah. Itu adalah harus diwujudkan. Itulah tugas dari manajemen informasi, menyediakan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Nah, itu merupakan konsep dasar manajemen, bagaimana kita mengetahui organisasi secara umum. Organisasi itu apa? Kemudian manajemennya dan fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, saya kira lagi organisasi adalah sekumpulan individu ya yang berkelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan dari organisasi. Organisasi ada dua tadinya, organisasi profit yang berorientasi keuntungan, kemudian ada organisasi non profit yang orientasinya bukan untung ya, atau bukan laba ya, tapi orientasinya bisa sosial, bisa pengabdian. Itulah organisasi. Kemudian beranjak ke pengertian dari manajemen. Manajemen itu seni atau ilmu ya. Kenapa dikatakan ilmu? Karena dapat dipelajari. Semua dapat belajar manajemen. Dikatakan seni karena seni mengatur manusia di situ. Mengatur manusia, mempengaruhi manusia. Itu seni ya. Bagaimana mengajarkan sesuatu melalui tangan orang lain, itu seni. Ada macam-macam fungsi manajemen tadi, ada dari planning, kemudian ada organizing, ada leading, directing atau actuating itu, kemudian ada controlling, bagaimana pengawasan. Oke, itulah dari konsep dasar manajemen. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri materi pada pertemuan pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.